Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Seorang dosen di Universitas Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Ya, ini penulis kitab ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang hadis ke-13, yaitu hadis tentang seseorang yang yang kehausan di tengah jalan lalu menemukan sumur. Lalu dia turun ke sumur tersebut, minum lalu ke atas lagi. Nah, setelah sampai di atas ternyata dia melihat ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah. Karena apa? Haus. Lalu orang ini berkata, anjing ini merasakan kehausan seperti yang kurasakan tadi. Maka dia langsung turun ke dalam sumur lagi. Lalu dia copot sepatunya, dia masukkan air ke dalam sepatunya, lalu dia gigit sepatu tersebut. Kemudian dia naik lagi ke atas, kemudian memberi minum anjing tersebut dengan air yang ada di sepatunya tersebut. Lalu Allah pun bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Lalu para sahabat mendengar cerita Nabi seperti ini, mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagi kami dengan memberi minum binatang? Maka kata Rasulullah, ya, ada pahala dengan memberi makhluk yang masih memiliki hati yang basah. Ada pahala dengan memberi minum makhluk yang masih memiliki hati yang basah, yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup, kalau kita beri minum makan, itu berpahala. Ini hewan, maka bagaimana dengan manusia? Nah, Syekh sudah menyebutkan beberapa faidah, semuanya sudah disebutkan. Lalu yang terakhir, yang panjang ini, di sini yang kata Syekh ini, ar-rad 'ala ashabi jam'iyyatir rifqi bil hayawan alladhi yaz'umuna bi anna al-islam yu'adzibul hayawan. Hadis ini yang terakhir, kata Nabi kan, ada pahala dengan memberi minum makhluk yang masih memiliki hati yang basah. Dalam kalimat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang pengikut organisasi pecinta hewan, penyayang hewan yang menganggap bahwasanya Islam menyiksa hewan atau binatang. Ya, hadis ini membantah mereka. Lalu Syekh sini menyebutkan satu persatu hadis yang menunjukkan bahwa Islam menyayangi binatang dan menunaikan hak, menyuruh umat Islam untuk menunaikan hak hewan. Ya, sudah kita sebutkan hadis-hadisnya. Nah, sekarang kita masuk riwayat dari salaf, para sahabat. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, sudah menyebutkan satu persatu hadis Nabi menjelaskan bahwasanya Islam itu menyayangi binatang dan menyuruh umatnya untuk menunaikan hak binatang. Ini sudah kita bacakan Bapak ya. Di antara contohnya misalkan kata Nabi, kalau kalian berjalan di tanah yang subur, maka berilah unta bagian dari tanah tersebut. Dan jika kalian melakukan perjalanan di tanah yang gersang, maka dipercepatlah perjalanan binatang tersebut. Sudah kita bahas kan? Ya, ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa Islam menyayangi binatang. Kalau kita melewati tempat subur, berikan tunggangan kita itu bagian dari tanah tersebut. Artinya apa? Setelah dia istirahat, makan-makan, lihat yang sejuk-sejuk. Ini kalau tanahnya subur. Tapi kalau yang gersang, jangan lama-lama, harus dipercepat. Nah, ini ya. Dan masih ada lagi yang sudah kita bahas, tidak perlu kita ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja athar-athar, riwayat-riwayat dari salaf tentang menyayangi hewan atau binatang. Kata Syekh Hafizahullah,
Wa minal athari fi rifqi bil hayawan, di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sayang kepada binatang, marwahul musayyibu ibnu Darim, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Musayyib bin Darim. Ia berkata, Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu daraba jammalan wa qala lima tahmilu ala ba'irika ma la yutiq. Kata Musayyib bin Darim, ia berkata, aku menyaksikan Umar bin Al-Khattab memukul tukang unta. Jamal sini memukul Jamal. Jamal itu artinya orang yang ngurus unta. Diterjemahkan apa? Bingung ya? Pengendara. Bukan pengendara. Jadi Jamal itu pengertiannya dua. Bisa orang yang ngurus unta, bisa pemilik unta. Peternak. Apa? Peternaknya. Diterjemahkan apa? Peternak. Jadi misalnya saya punya unta nih, saya nyuruh seorang, kamu ngurus unta saya ya. Namanya apa berarti? Peternak. Penggembala ya. Penggembala, udah penggembala aja lah. Penggembala unta kita aja lah. Jadi kata Musayyib bin Darim, aku menyaksikan Umar bin Al-Khattab memukul penggembala unta. Waqala, lalu Umar berkata, lima tahmilu ala ba'irika ma la yutiq. Kenapa engkau membebani untamu ini dengan sesuatu yang tidak ia sanggupi? Kenapa kamu memberi beban kepada untamu ini dengan beban yang tidak sanggup ia? Ini sanggup ia pikul? Gitu loh. Jelas apa maksudnya ya? Jadi mungkin ini unta ini mungkin dikasih beban berat gitu sehingga Umar ngeliat itu, lalu Umar memukul. Nah ini luar biasa, Umar ini termasuk sahabat Nabi yang tegas ya. Ya dibilang keras, tapi keras dalam kebenaran. Artinya yang namanya keras tidak semuanya salah bahwa kalau keras pada tempatnya boleh. Jadi lembut ada pada tempatnya, keras ada pada tempatnya. Salah kalau seorang lembut semua, dan salah juga kalau keras semua. Dan Nabi pun seperti itu. Nabi menyaksikan para sahabat, ada seorang Arab Badui masuk ke masjid, langsung buang air kecil di pojok masjid. Para sahabat udah pengen mukul. Kok orang masjid, rumah Allah, tempat ibadah malah di kencing. Nah tapi kata Rasul, biarkan sampai dia menunaikan hajat, selesaikan kebutuhan dia gitu. Nah selesai, Rasulullah nyuruh para sahabat membawa air satu ini lalu disiram. Setelah itu Rasulullah manggil orang Arab Badui ini. Arab Badui kan artinya Arab yang pedalaman, kurang tahu mungkin etika atau gimana. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya masjid ini tempat untuk ibadah, zikir, baca Quran, tidak pantas digunakan untuk buang hajat gitu. Nah kata Arab Badui ini, demi Allah, jadi kata dia aku nggak pernah menyaksikan orang seperti beliau gitu. Artinya Rasulullah lembut sekali, dan orang Arab Badui nggak tahu apa-apa. Jadi ketika dia buang air kecil, ya wajar lah karena tidak tahu apa-apa kan. Sikap kita terhadap orang yang tidak tahu, jangan langsung bersikap keras. Kalau mengingkari boleh tidak? Boleh. Ya tapi kalau bersikap keras jangan. Ya dia nggak tahu, makanya Rasulullah panggil baik-baik, dinasihati, akhirnya dia nerima. Nah ini ketika Rasulullah menyaksikan orang Arab Badui yang tidak tahu. Arab Badui kan Arab pedalaman yang tidak ngerti. Nah pernah suatu hari Rasulullah SAW ini tadi Arab Badui. Nah pernah suatu saat ada sahabat yang berkata dalam khutbahnya, man yuti'illah wa rasulahu. Jadi siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia dapat petunjuk. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia dapat petunjuk. Saya lupa lafalnya. Yang terakhirnya, dan siapa yang durhaka kepada keduanya siapa? Disandingkan kan? Tiba-tiba Rasulullah berkata, bi'sal khotib anta, seburuk-buruk khotib adalah kamu. Keras apa lembut? Keras. Tapi ini sesuai tempatnya. Ya karena apa? Yang ngomong ini bukan orang jahil. Orang ilmu ngomong gitu, makanya tegur oleh Rasulullah. Ya jadi Bapak-bapak, lembut ada pada tempatnya, keras ada pada tempatnya. Walaupun memang asalnya kita dalam berdakwah atau apapun harus lembut, tapi ada kalanya harus dengan ketegasan. Seperti Umar bin Al-Khattab ini langsung tok.
Ya, jelas Bapak ya. Jadi Umar memukul seorang tadi apa? Penggembala unta ya. Lalu berkata, "Kenapa kamu memberi beban untamu dengan beban yang tidak ia sanggupi, yang tidak sanggup ia pikul?" Nah, lalu disebutkan lagi oleh Syekh riwayat lain, "Wa ra'a radhiyallahu anhu rajulan hadda syafratan wa akhadha syatan liyadhbahaha. Fa darabahu Umar bid-dirrah wa qala atu'adzibur ruh ala fa'alta hadha qabla an ta'khudhaha." Umar, semoga Allah meridainya, melihat seseorang sedang mengasah pisaunya. Dan dia juga mengambil seekor kambing untuk membelihnya. Dia ini ambil. Maka Umar langsung memukul orang itu dengan cambuknya. Kata Umar, "Apakah kau mau menyiksa roh?" Apa maksudnya roh di sini? Kambing kan punya roh kan? Apakah kamu menyiksa roh? Kenapa engkau tidak lakukan ini sebelum ambilnya? Jadi dia ini dulu apa artinya apa? Dalam keadaan ditarik kambingnya, lalu dia ngasah. Ini sama saja apa? Menyiksa ya, dilihat sama kambingnya, oh, itu tajam sekali itu, kan takut kan? Nah, yang seperti ini tidak baik ya, tidak pantas. Makanya kata Umar, "Apa kamu mau menyiksa roh, hewan yang memiliki roh, makhluk hidup? Kenapa engkau tidak lakukan ini sebelum diambil? Harusnya diasah dulu baru diambil." Ini dia mengasah dan gitu loh. Dalam keadaan terlihat, makanya Umar pun marah. Jelas Bapak-bapak ya. Itu ayat kedua. Lalu di sini sebutkan lagi oleh Syekh ini, wa ra'a radhiyallahu anhu rajulan yajurru syatan yadhbahaha fa darbahu bidirrah wa qala suqha la ummalak ilal mauti sauqan jamilan. Umar, semoga Allah meridainya, melihat seseorang menyeret kambing untuk menyembelihnya, diseret. Dalam riwayat lain, kalau tidak salah, dia narik pakai kakinya. Jadi kambing lo tarik kaki gimana? Jalannya gini kan? Iya, ya. Jadi Umar menyaksikan seorang menyeret kambingnya untuk menyembelihnya. Seseorang ya, bukan Umar ya. Seseorang menyeret kambingnya untuk menyembelihnya. Maka Umar pun memukul orang tersebut dengan cambuk. Lalu berkata, "Kamu tidak memiliki ibu. La ummalak, tidak ada ibu bagimu." Maksudnya apa ini? Kasih sayang. Ya, artinya ini ungkapan orang Arab kadang mengucapkan seperti ini bukan berarti doa keburukan, artinya sekedar untuk apa? Untuk sadar. Ya sama seperti waiha, celaka kamu. Maksudnya panggilan ya sayang lah bisa dibilang, atau untuk mengingatkan. Jadi kata Umar, ketika menyaksikan orang tersebut menyeret kambing untuk menyembelihnya, Umar mencambuk dia, memukul dia dengan cambuk, lalu berkata, "Engkau kehilangan ibumu. Giringlah ia menuju kematian dengan cara yang baik." Jadi jangan mentang-mentang ini mau dibunuh, mau dihilangkan nyawanya, maka dengan cara kasar. Gak boleh. Tetap dengan kelembutan. Jelas Bapak ya. Nah, ini riwayat ketiga yang disebutkan Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar bin Al-Khattab. Lalu Syekh menyebutkan riwayat berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, "Wa ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ra'iya ghanamin fi makanin qabih." Ibnu Umar, kalau tadi apa? Bapaknya Umar kan? Kalau ini anaknya Ibnu Umar, anaknya Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya siapa? Umar dan anaknya ya. Ibnu Umar menyaksikan ada penggembala kambing. Dia menggembalakan kambing di tempat yang buruk. Wara'a Ibnu Umar makan amsal minhu, dan Ibnu Umar padahal ketika itu menyaksikan ada tempat yang lebih baik. Jadi ini ada tempat nih, mungkin ini buruk, ini mungkin entah mungkin karena kotor atau gersang, dan di sini ada tempat yang lebih bagus, tapi dia menggembalanya di tempat yang buruk ya. Faqala li ra'i, maka Ibnu Umar pun berkata kepada si penggembala, "Waihak ya ra'i, wahai celakalah kamu wahai penggembala, hawilha, pindahkanlah kambing itu. Pindahkanlah kambing itu. Fa inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap penggembala akan ditanya tentang apa yang ia gembalakan. Setiap pemimpin akan ditanya tentang siapa yang ia pimpin. Dia memimpin apa? Kambing, maka dia akan dipertanyakan tentang kambing tersebut. Nah, ini riwayat ini menunjukkan Islam
menyayangi binatang. Lihat tuh, Islam ini memperhatikan hak binatang. Sampai dalam masalah menggembalakan kambing juga harus dicarikan tempat yang bagus. Kalau memang ada dua tempat, yang satu buruk, satu bagus, dia sanggup ke yang bagus, maka dia harus ke yang bagus. Jangan cari yang buruk. Jangan mentang-mentang hewan, apa hewan kok. Kecuali kalau anak saya baru. Nah, tetap aja, walaupun hewan, dia punya hak untuk mendapatkan tempat yang baik. Ya. Jelas Bapak-bapak. Ya, itu riwayat keempat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Lalu berikutnya riwayat kelima, kata Syekh Hafizahullah, wa qala Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad berkata, ji'tu Salih bin Kaisan fi manzilihi wa huwa yukassiru li hirratin lahu yut'imuha thumma yaquttu li hamamatin aw li hamamin lahu yut'imuhu. Aku pernah mendatangi Salih bin Kaisan, seorang ulama tabi'in atau tabi'in, saya lupa, tabi'in apa tabi'in. Tawus Salih bin Kaisan hampir satu angkatan. Tabi'in ya. Ya, tabi'in. Salih bin Kaisan, aku pernah, kata Ibrahim bin Sa'ad, aku pernah mendatangi Salih bin Kaisan di tempatnya, di tempat tinggalnya, di rumahnya. Dalam keadaan dia sedang menghancurkan makanan untuk diberikan kepada kucingnya. Dia punya kucing, makan tumbuk dari kucing. Lalu dia juga menumbuk makanan untuk hamamat. Hamamat artinya merpati. Dia punya merpati untuk diberikan kepada dia, diberi makan. Lihat, seorang ulama Salih bin Kaisan, di rumahnya ada kucing, dia potong-potong makanan untuk diberikan kucing. Dia juga punya burung, diberikan kepada burung. Ini tandanya apa? Rahmat ya, sayang kepada binatang. Ya, jadi seperti inilah contohnya dalam Islam. Jadi Islam itu tidak menyiksa hewan ya. Jelas Bapak-bapak ya. Lalu berikutnya lagi, riwayat ke-5 ya. 1 2 3 4 5 6. Kata Syekh Hafizahullah, wa marra Abu Ishaq Asy-Syirazi fi tariqin wa ma'ahu ba'du ashabihi fa'arada lahu kalbun fazajara sahibuhu fanahahu Syekh Asy-Syirazi wa qala lahu ama 'alimta anna at-tariqa mushtarakun bainana wa bainahu. Abu Ishaq Asy-Syirazi pernah lewat di sebuah jalan bersama sebagian teman-temannya. Jadi dia melewat suatu jalan bersama teman-temannya. Tiba-tiba muncullah seekor anjing, maaf. Jadi lagi jalan, tiba-tiba muncul anjing. Fazajarahu sahibu. Akhirnya temannya Imam Asy-Syirazi ini mengusir anjing tersebut. Hus, gitu loh. Panahahu Syekh Asy-Syirazi. Maka Syekh Asy-Syirazi pun melarangnya. Jangan. Waqal, lalu berkata kepada temannya, apakah engkau tidak tahu bahwa jalan ini milik umum, milik bersama antara kita dengan anjing ini. Jadi bukan milik manusia saja, jalan ini umum. Jadi jangan usir dia. Lihat, tandanya apa ini? Rahmat ya. Walaupun anjing, tetap saja diberikan haknya. Kecuali kalau anjingnya apa? Ingin menggigit kita, lain lagi masalahnya. Baru boleh kita pukul. Bahkan kalau nggak bisa berhenti kecuali dengan dibunuh, boleh bunuh. Ya, tapi kalau dia tidak mengganggu, nggak boleh. Ya makanya dalam Islam yang boleh dibunuh itu kalbul akur. Bisa dibilang anjing gila. Anjing yang nggak bisa dikontrol gitu loh. Yang bisa nerekam orang, bisa ngigit orang. Nah ini nggak apa-apa dibunuh. Tapi kalau anjingnya jinak dan tidak mengganggu, maka nggak boleh kita membunuh anjing. Bukan membunuh saja, mengganggu pun nggak boleh. Jelas Bapak ya? Masalahnya banyak berkeliaran di jalan itu. Ya kalau memang mengganggu dalam artian kita nggak bisa ngusir dia, memang sulit, ya nggak masalah, dimusnahkan. Tapi kalau memang tidak mengganggu, ya nggak boleh, biarkan dia. Udah mengganggu, ya jangankan hewan, manusia saja kalau udah mengganggu. Kata para ulama bisa disingkirkan ya, tapi tentu saya dengan syarat-syaratnya. Jadi nggak sembarangan, ini udah mengganggu saya singkirkan, nggak bisa. Kalau dia menggonggong ke malam tuh kan ada anjing itu apa itu? Dia masa kawinnya itu. Kedengaran apanya suara temannya yang lain kan, kelahi kan. Kemudian dia kan terganggu kita tidur. Ya kalau terganggu nggak apa-apa.
diusir. Kalau memang nggak bisa juga ya di itu kan. Dilempar dia dengan batu gimana tak? Ya nggak masalah. Kalau memang udah mengganggu, artinya asalnya hewan itu kalau segala sesuatu yang mengganggu boleh disingkirkan. Kita sudah bahas dalam kitab Arba'in An-Nawawi, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan Membahayakan. sesuatu yang membahayakan. Tapi kan itu enggak membahayakan. Ya artinya membahayakan ini dalam artinya nggak mesti nyawa. Kita terganggu mungkin tidur kita, terganggu istirahat kita. Itu kan hukum alam, Pak. Apa? Itu kan hukum alam. Tapi itu kan artinya gini, di lingkungan ini kan, kecuali kalau di hutan mungkin. Kalau di lingkungan kita, di lapangan, lapangan mungkin. penduduk, nah. Tapi kalau di lingkungan kita dan memang asalnya nggak ada ini, tiba-tiba muncul ini anjing lalu bikin keributan, maka kalau itu mengganggu boleh kita singkirkan. Pertama tentu dengan cara yang Diusir lah. diusir. Kalau nggak bisa juga baru dengan cara yang lebih tinggi lagi. Pasti kan biar kalau kebiasaan Sat, kalau anjing ini sudah banyak berkembang Sat, makan kambing Sat. Nah itu. Ganggu. Biasanya itu ganggu. Nah, iya makanya itu artinya gitu. Pokoknya asalnya segala sesuatu yang membahayakan itu boleh disingkirkan. Ini umum ya, baik hewan maupun manusia ya. Tapi tentu dengan cara yang ringan gitu sampai yang berat. Jelas Bapak-bapak? Ya, jadi ini jadi kita bisa praktekkan artinya bisa mungkin kita dapati kasus ini seperti Imam Asy-Syairazi ini. Mungkin kita muncul di jalan tiba-tiba ada anjing. Nah, selama anjingnya ini nggak gonggong kita, nggak ngejar kita, biarkan dia lewat. Jangan diserus. Atau kita ancam dengan tongkat. Jangan ya, biarkan dia lewat. Kecuali kalau dia udah melotot ke arah kita, udah wah ini baru. Ini satu tak. Misalnya kita duduk sama-sama. Iya. Di kedai atau di mana lah, datang anjing, rombongan anjing. Dia kawin-kawin di sana macam mana tak? Ya, usir aja. Kalau mengganggu usir nggak apa-apa. Memang dia nggak ganggu tak, tapi di depan kita dia itu? Kan? Kalau diusir macam mana? Atau dilempar dia supaya lari dia kan? Kalau memang nggak mengganggu jangan. Tapi kalau memang mengganggu mungkin bising, kita nggak bisa nggak tenang dengar suaranya, nggak apa-apa diusir. Tapi kalau sekedar biasa aja jangan. Dia juga punya hak untuk ini juga. Maksud Pak Rusman ini Pak Ustaz, yang kawin dia iya. Iya, artinya kita terganggu nggak dengan kawin itu? Pasti dia kalau banyak umum yang lihat cuma ini perempuan ini dia ini mana juga Pandai-pandai awak. Iya, artinya tinggal ini aja. Artinya kalau memang kita merasa terganggu nggak apa-apa, insya Allah. Tapi kalau nggak terganggu ya biarkan aja. Itu kan udah alam. Ternyata nggak malu. terganggu ya. Kalau ada apa kita menantu apa ini parah. Nah itu anjing macam mana tak? Segan ya Pak ya. Kan segan ya. Ya pokoknya kaitannya gitu lah. Segala sesuatu yang mengganggu bisa singkirkan. Ya gitu aja. Kalau memang nggak mengganggu biarkan dia. Ya diusir dia kan. Ya diusir. Kalau mengganggu diusir aja. Saya hendak pandang mata Ustaz. Ya pokoknya kalau memang mengganggu di sini nggak mesti pendengaran, penglihatan, mungkin nggak enak dilihat. Misalnya ada tamu tiba-tiba kayak gitu kan, mungkin nggak enak, nggak apa-apa usir. Dengan cara yang baik, biar dia pergi cari tempat yang lain lah. Oh iya. Jadi usir dari depan ke belakang rumah. Ya itu tadi riwayat dari Abu Ishaq Asy-Syairazi ya. Lalu berikutnya kata Syekh di sini, bagus juga nih pembahasan berikutnya. Kata Syekh Hafizahullah, walikathrati ma warada minan nususi wal athari fi huquqil hayawani wa sya'nihi kathra kalamul ulama fi dzalik wa shaddadul inkara ala ihdari hadhil huquq aw tahawuni biha. Ya. Karena banyaknya nas dan riwayat tentang hak-hak hewan dan urusan tentang hewan, karena banyaknya nas riwayat-riwayat tentang hak-hak hewan, maka banyak pula perkataan para ulama tentang itu. Dan para ulama juga sangat mengingkari orang yang tidak menunaikan hak tersebut atau melalaikannya. Jadi karena banyaknya riwayat yang menyebutkan tentang hak-hak hewan, maka para ulama pun banyak berbicara tentang hal itu. Dan mereka sangat mengingkari perbuatan tidak menunaikan hak hewan atau melalaikan hak hewan. Jelas Bapak ya. Jadi riwayat tentang ini banyak. Makanya para ulama pun ikut berbicara. Mereka mengingkari keras orang yang melalaikan hak hewan. Bayangkan. Famin ulaikal a'immah, di antara para ulama yang berbicara tentang itu, Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah. Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, semoga Allah merahmatinya,
Faqad aqada fi kitabil adab syar'iyyah mabhatsan samahu karahata italati wuqufil bahaimi al-markubati wal muhammalati fawqa hajatiha. Imam Ibnu Muflih Al-Hambali sudah telah membuat di dalam kitab beliau Al-Adab Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyyah. Beliau membuat dalam kitab beliau satu pembahasan, satu bab mungkin, yang dinamakan pembahasan tersebut dibencinya berdirinya hewan yang ditunggangi atau diberi beban melebihi kebutuhannya. Dibencinya berdiri lama hewan yang ditunggangi atau diberi beban melebihi kebutuhannya. Jadi ketika hewan yang ditunggangi atau hewan yang diberikan beban berdiri dengan lama di atas kebutuhannya, di luar kebutuhannya, maka itu perkara yang dibenci. Ya misalkan ada seorang nggak ada hajat, naik kuda berdiri aja. Ngomong-ngomong nggak ada hajat dia berdiri kuda kan butuh istirahat, dia duduk aja. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau seorang butuh untuk duduk di kuda, mungkin ceramah, ini boleh. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika haji, beliau di atas kuda apa unta gitu? Unta ya, di atas untanya. Jadi beliau berdiri atas unta ceramah. Nah kalau ada hajat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada hajat seorang berdiri aja, ini kan membebani. Nah itu nggak boleh. Jadi termasuk perkara yang dibenci, kata Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah, dibencinya berdiri lama bagi binatang yang ditunggangi atau diberi beban melebihi kebutuhannya. Nggak boleh seperti itu. Itu perbuatan yang zalim. Tsumma saqa 'anil Khattabi qaulahu. Lalu setelah itu Imam Ibnu Muflih menyebutkan perkataan Imam Al-Khattabi. Apa perkataannya? Kana ba'dul ulama yastahibbu alla yat'ama ar-raqibu idza nazal manzila hatta yu'lifad dabah. Sebagian ulama menganjurkan agar pengendara jangan makan jika dia singgah di suatu tempat. Para ulama menganjurkan jika singgah di suatu tempat, pengendara jangan makan terlebih dahulu sampai hewannya diberi makan. Bayangkan, lihat tuh. Sebagian ulama menyatakan kalau kita nih jadi musafir, naik kuda, unta, sapi misalkan, lalu singgah setempat, maka jangan kita sebagai pengendara makan dulu sampai hewan tunggangan kita diberi makan. Lalu biasa ini tandanya apa? Sayang, enggak tuh kita. Wa ansyada ba'dhum fi ma yushbihu hadzal ma'na. Sebagian para ulama mengucapkan nasyid atau syair yang menyerupai makna tadi. Apa syairnya? Haqqul matiyati an tabda bihajatiha la ut'ima dhaifu hatta u'lifal farasa. Hak hewan tunggangan, di antara hak atau hak hewan tunggangan yaitu engkau memulai dengan kebutuhannya. Di antara hak hewan tunggangan, engkau memulai dengan kebutuhannya terlebih dahulu. Dan seorang tamu tidak diberi makan sampai hewan tunggangannya diberi makan. Jelas Bapak ya. Jadi kalau misalkan ada orang dari Matotonan misalnya naik apa di sini? Naik sapi ke sini ke Muara. Dia ingin bertamu ke sini misalkan ke rumah Pak Pohon sini. Maka jangan kasih makan dulu orang itu sampai sapinya dikasih makan. Nah ini sebagian ulama menyatakan seperti itu. Itu termasuk hak hewan. Jelas Bapak ya? Ya. Karena yang lebih merasakan letih itu yang mana? Pengendaranya atau yang dikendarai? Hewannya. Ya. Makanya ini bagaimana ini menunjukkan sekali lagi bahwa Islam itu sangat sayang kepada binatang dan sangat memperhatikan hak binatang. Jelas Bapak? Ya. Kita lanjut lagi. Kata Syekh Hafizahullah, wa qala al-Mundhiri fi targhib wa tarhib. Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib berkata, At-tarhibu minal mutlati bil hayawan. Ancaman dari perbuatan mencacah-cacah hewan. Hewan dicacah-cacah, mutilasi istilahnya. Dimutilasi. Ya, itu termasuk ancaman, saya ulangi lagi, ancaman dari perbuatan memutilasi hewan. Wa min qatlihi li ghairil aql, dan juga dari perbuatan membunuhnya bukan untuk dimakan. Dia membunuh hewan tapi bukan untuk dimakan. Ada ancamannya ya. Wa ma jaa fil amr bi tahsinil qitlati wadzibha, dan juga riwayat-riwayat yang menyebutkan perintah untuk berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih atau dibunuh.
perintah untuk berbuat baik dalam membunuh dan menyembelih. Kemasakon nususa fi dzalik. Lalu Imam Mundhir menyebutkan nas-nas hadis-hadis yang menyebutkan tentang demikian. Nah, berarti kan nggak boleh kita mutilasi, tapi tentu saja maksudnya ini ketika masih hidup, ya bukan kalau udah meninggal nggak apa-apa kan? Kita makan kan dipotong-potong. Ya, maksudnya dia masih hidup dipotong telinganya dulu, itu nggak boleh. Penyiksaan ya, hidungnya mungkin atau matanya cungkil, itu nggak boleh ya. Jelas Bapak. Ya, lalu berikutnya kata Syekh Abdullah wasu'ilal imamu al-Qabisi. Imam al-Qabisi min a'immatil Malikiyah. Imam al-Qabisi termasuk ulama dari mazhab Maliki ditanya, an rajulin arada dzabhatais. Dia ditanya tentang seorang yang ingin menyembelih kambing jantan. Fa'amida ila mawdi'i manbatis sya'ri min shidqaihi fasalakhal jilda min dzalikal mawdi' ila an balaghal madbah fadzabah. Jadi Imam Al-Qabisi, ulama dari mazhab Maliki, ditanya tentang seorang yang ingin menyembelih kambing jantan. Lalu orang ini menuju ininya samping apa namanya ini? Samping mulut. Ya, dia ke tempat ini, ke tempat apa bulu-bulunya di sini. Lalu setelah itu dia kuliti sampai tempat sininya. Baru setelah itu disembelih. Jadi Imam Al-Qabisi ditanya, gimana kalau ada orang melakukan seperti itu? Dia mau nyembelih kambing jantan, dia datangi bulu yang sini di kulitnya dirobek. Masih hidup sampai ke tempat ini baru di jelas bahwa bisa dibayangkan ya. Ya kan, bisa dibayangkan kayak gitu kan. Nah, apa artinya, bagaimana hukumnya atau apa konsekuensinya istilahnya gitu. Fa ajaba rahimahullah, maka beliau menjawab bi annahu yajibu ala fa'ili dzalikal adabul waji', bahwasanya pelaku itu, orang yang melakukan itu harus diberikan adab yang sangat keras. Maksudnya hukuman yang keras. Ba'da taqaddumi ilaihi fi alla yaf'alu, setelah disampaikan kepada dia bahwa itu tidak diperbolehkan. Jadi setelah dijelaskan itu nggak boleh, langsung kasih hukuman pedih. Jelas Bapak ya. Nah, kalau ada orang seperti itu, dia harus dapat hukuman yang pedih, kata beliau. Hukuman yang sangat menyakitkan. Kenapa? Sudah menyakiti hewan. Ya inilah. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat sayang kepada binatang. Ya. Bagaimana kalau kita menusuk apanya itu? Hidungnya itu kasih tali. Itu kan ada hajat, kebutuhan, nggak apa-apa. Iya. Karena kalau nggak seperti itu kan susah ditangkap, nanti kan lari-lari kan. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada kebutuhan nggak apa-apa. Kalau mau ngasih tanda juga boleh, tapi kata para ulama jangan, kata dalam hadis kan sudah kita bahas, jangan di muka. Bagian mungkin buntutnya lah atau bagian sininya. Jadi jangan bagian muka. Jadi mungkin kasih tanda sini. Nah, itu boleh. Isyar namanya. Kalau orang yang menyayat telinganya itu tak dibelah? Jangan. Tidak boleh ya? Boleh. Selain itu kan bagian yang menyakitkan. Kalau mungkin yang agak tebal sedikit mungkin bagian mana? Kalau bagian tebal, kaki atau mana? Atau bagian bokong ya mungkin ya. Ya mungkin sedikit aja. Yang penting ada tanda. Oh ini kambing apa sapi milik sebulan gitu aja. Ekornya Iya. Nggak masalah. Artinya sekedar tanda aja. Jangan sampai dalam sekali, sampai menyakiti dia, enggak. Sekedar tanda aja. Sedikit. Oh ini. Jelas ya. Kalau di sini bagaimana prakteknya? Telinga Ya, itu diperbaiki. Kalau saya jangan situ ya, yang lain lah. Kalau di TV lebih bagus lagi pakai kalung peng-peng. Kalau ya, kalau memang bisa begitu, udah artinya oh ini ada itunya, nggak masalah. Yang penting artinya kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai menyakiti hewan ya. Kalaupun perlu ngasih tanda, tandanya jangan terlalu dalam. Yang penting kelihatan oh ini tanda ini sapi milik fulan, udah cukup itu. Jelas Bapak? Kita lanjut lagi. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Atau kita sebutkan satu perkataan terakhir, perkataan ulama, kata Syekh Hafizahullah, perkataan wa qala Mar'iyul Hambali rahimahullah. Berkata Mar'i Al-Hambali, semoga Allah merahmatinya, ala malikil bahimati it'amu wa saqyuha. Ini penting Bapak nih. Bagi pemilik hewan, dia wajib memberi makan dan minum hewan. Nah, bagi yang punya hewan nih kan. Maka dia wajib memberi makan dan minum hewan. Fa inim tana'a ujbir. Kalau dia tidak mau, si pemilik hewan nggak mau ngasih makan minum hewannya, maka dia dipaksa untuk
memberi makan dan minum hewan. Ini kalau tidak mau ya. Fa'in aba au ajiza ujbiru ala bai'iha au ijaratiha au dhabhiha in kana tukal. Kalau sudah dipaksa, nggak mau juga, kamu ayo kasih makan dia, nggak mau. Nah, maka dia dipaksa untuk menjual hewan tersebut, atau disewakan hewannya, hewannya, atau disembelih kalau memang hewan tersebut bisa dimakan. Jelas apa ya? Jadi kalau hewan ini, misalkan pemilik hewan ini nggak mau memberi makan, minum dan hewan, memberi makan dan minum hewan tersebut, maka dia kalau dia tidak mau atau tidak sanggup, mungkin kecacat atau gimana, maka dia dipaksa menjualnya atau menyewakannya atau belinya kalau memang itu bisa dimakan hewannya, ya bisa dimakan seperti sapi, kambing dan semacamnya. Wa yahrumu la'nuha, dan tidak boleh melaknatnya. Bayangkan, Islam nggak boleh melaknat hewan. Jangan dengan manusia, hewan pun nggak boleh. Semoga Allah laknat kamu. Terlaknat kamu wahai kambing. Kambingnya susah diatur, terlaknat kamu, nggak boleh juga. Nggak boleh melaknatnya. Wa tahmiluha masyaqqan, dan tidak boleh juga memberi beban kepadanya dengan beban yang memberatkan. Wa halbuha ma yadur waladaha, dan tidak boleh juga memerah susunya sehingga membahayakan anaknya. Jadi jangan mentang-mentang ini udah diperah terus anaknya nggak dapat, nggak boleh ya. Wa darbuha fi wajhiha, dan tidak boleh juga memukul di mukanya. Jadi jangan mentang-mentang hewan, itu kan hewan, nggak boleh. Ya nggak apa-apa, hewan bukan manusia, tetap aja Bapak ya. Walaupun ini hewan nggak boleh dipukul di mukanya. Wa wasmuha fi, dan tidak boleh juga memberi tanda di mukanya. Nah tadi tuh sudah kita bahas ya. Wa dzabhuha in kanat la tukal, dan tidak boleh juga menyembelihnya kalau memang hewan itu termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Kucing nggak boleh. Ya, kita nggak boleh menyembelih hewan kalau memang hewan tersebut termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Oke, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan ini karena waktunya sudah habis. Jadi kita sampai perkataan ulama Mar'i al-Hambali ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya mungkin diulangi singkat supaya nyambung dalam pembahasan berikutnya. Ya mungkin saja ada saya. Kalau lebih lama. Orang sebelah yang menuduh kita nak menyayangi binatang itu mungkin karena dia mencium-cium binatang. Mungkin itu. Itu udah berlebihan. Oh iya. Nah, ada kita taruh di atas kasur. Betul. Iya. Sama dia kan itu. Iya, itu udah berlebihan. Maksudnya. Iya, betul. Jadi kalau yang para ini Pak anggota organisasi penyayang binatang memang begitu. Iya. Jadi yang namanya anjing dibawa ke kasur gini-gini. Iya, padahal ya, kita nggak berlebihan seperti itu. Yang penting hak dia dapat makan, minum, tempat tinggal terpenuhi. Jadi nggak mesti dibawa ke kasur, dimandikan. Jelas Bapak ya? Ya mungkin saja. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.